warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan matematika untuk melanjutkan materi bab 2 himpunan yang kedua. Silakan disimak dengan baik ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu pengertian dari himpunan dan bagaimana cara menyajikan himpunan. Hari ini, tujuan pembelajaran kita diantaranya, setelah menonton video pembelajaran, diharapkan siswa dapat menyatakan dan menyebutkan himpunan kosong, menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan, menggambar diagram Venn dari suatu himpunan, dan mengidentifikasi diagram Venn dari suatu himpunan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana membedakan mana yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Di sini Ibu punya beberapa contoh. Ada kumpulan hewan menyusui, ada kumpulan buku yang tebal, dan kumpulan siswa yang sudah vaksin. Nah, dari ketiga kumpulan ini, manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Yang pertama, hewan menyusui. Jika kita kembali ke materi sebelumnya, definisi dari himpunan itu adalah sekumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Sehingga hewan menyusui adalah himpunan atau bukan. Kumpulan hewan menyusui adalah contoh himpunan, karena hewan-hewan menyusui dapat kita dengan mudah kita bedakan ya, mana hewan menyusui dan mana yang bukan. Jika kita sajikan bentuk himpunannya dengan menyebutkan anggota-anggotanya, akan menjadi seperti ini. Hewan menyusui itu misalnya sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Jadi, hewan menyusui itu merupakan contoh himpunan ya. Selanjutnya, kumpulan buku yang tebal, himpunan atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena kita tidak punya ukuran yang pasti. Buku yang tebal itu seperti apa? Apakah tebalnya bisa 1 sampai 1 meter? Atau bahkan kurang atau lebih? Nah, karena tidak ada ukuran yang jelas untuk membedakan mana buku yang tebal dan mana yang bukan, maka kumpulan buku yang tebal bukanlah himpunan. Selanjutnya, kumpulan siswa yang sudah vaksin. Apakah himpunan atau bukan? Kumpulan siswa yang sudah vaksin adalah contoh himpunan, karena kita bisa membedakan ya, mana siswa yang sudah vaksin dan mana yang belum. Kalau misalnya ada beberapa siswa yang sudah vaksin, misalnya siswa A, siswa B, dan siswa C, maka penyajian himpunannya dengan menyebutkan anggotanya menjadi seperti ini. Ini maksudnya siswa A, siswa B, dan siswa C. Oke? Bisa dipahami ya? Masalah 1. Dina melakukan pendataan tanggal lahir terhadap teman satu kompleknya, yaitu Ian, Tamara, Kezia, dan Intan. Data yang diperoleh Dina antara lain sebagai berikut. Ian lahir pada tanggal 17 September 2000. Tamara lahir pada tanggal 3 Januari 2001. Kezia lahir pada tanggal 12 Juli 2000
dan Intan lahir pada tanggal 27 Maret 2001. Masalah 2. Bu Aisyah memiliki satu orang anak bernama Ivan. Bu Evi memiliki 2 orang anak bernama Dini dan Eva. Bu Intan memiliki 4 orang anak, yaitu Safira, Mauli, Haidar, dan Azana. Jika kita melihat contoh masalah 1, dari data mengenai tanggal lahir teman-teman Dina, Ibu memiliki pertanyaan seperti ini. Apakah di dunia ini ada kumpulan orang yang memiliki 2 tanggal lahir yang berbeda? Misalnya, Ibu tanggal lahirnya 26 November dan 1 Juli. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin ya. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang memiliki 2 tanggal lahir yang berbeda. Hanya 1. Kalau dia memiliki 2 tanggal lahir yang berbeda, berarti dalam 1 tahun dia bertambah umurnya 2 kali ya. Hal itu tidak mungkin. Berarti tidak ada kumpulan orang yang memiliki 2 tanggal lahir yang berbeda. Jika kita melihat masalah 2, apakah di dunia ini ada seorang ibu yang memiliki anak lebih dari 2? Tadi Bu Evi dan Bu Intan anaknya lebih dari 2. Berarti, ya, ada ya. Bisa saja ibu kalian juga memiliki anak lebih dari 2. Berarti, kumpulan ibu yang memiliki anak lebih dari 2 itu ada. Bisa dipahami ya? Nah, kumpulan orang yang memiliki 2 tanggal lahir berbeda adalah contoh himpunan kosong. Karena tidak ada orang di dunia ini yang memiliki 2 tanggal lahir. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki 2 tanggal lahir yang berbeda ya. Selanjutnya, kumpulan ibu yang memiliki anak lebih dari 2 bukanlah himpunan kosong. Karena banyak ibu yang memiliki anak lebih dari 2. Oke, di sini kita menemukan istilah baru ya, yaitu himpunan kosong. Dari contoh ini, dapatkah kamu menyimpulkan apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya yang tadi, kumpulan orang yang memiliki 2 tanggal lahir berbeda. Karena tadi tidak mungkin ada orang yang memiliki 2 tanggal lahir yang berbeda, otomatis himpunan tersebut merupakan contoh himpunan kosong. Karena dia tidak memiliki anggota. Tidak memiliki satupun anggota. Nah, itu definisi dari himpunan kosong. Notasi dari himpunan kosong yaitu seperti ini. Kurung kurawal 2, buka dan tutup. Atau seperti angka 0 dan dicoret. Ini adalah notasi dari himpunan kosong. Contoh lain dari himpunan kosong adalah himpunan hewan yang tidak mati. Apakah di dunia ini ada hewan yang tidak bisa mati? Tidak ada ya. Maka, himpunan hewan yang tidak mati merupakan contoh himpunan kosong. Yang kedua, himpunan siswa SD berumur 40 tahun.
kita belum pernah melihat siswa SD yang berumur 40 tahun, kecuali orang tersebut mengikuti paket C ya. Jadi himpunan siswa SD berumur 40 tahun merupakan contoh himpunan kosong. Dapatkah kamu memberikan contoh lain dari himpunan kosong? Amatilah gambar di samping. Nah, di samping ada gambar pulau, sebuah pulau yang ada di Indonesia. Ini adalah gambar Pulau Sumatera. Nah, kita tahu bahwa di Pulau Sumatera terdapat berbagai provinsi. Ya, ada Sumatera Barat contohnya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam provinsi tersebut terdapat berbagai kota. Jadi, di dalam provinsi A, misalnya provinsi Aceh, ada kota Aceh. Kemudian di provinsi Sumatera Barat, ada kota Padang misalnya ya, dan Bukit Tinggi. Jadi di dalam Pulau Sumatera ada beberapa provinsi. Di beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera ini juga terdapat berbagai kota. Nah, Pulau Sumatera dapat kita sebut sebagai himpunan semesta. Jadi, himpunan semesta itu memuat seluruh anggota dari himpunan. Tadi, kalau kita buat himpunan provinsi yang ada di Pulau Sumatera, itu ada Aceh, ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan, dan sebagainya. Kalau kita buat himpunan kota yang ada di Pulau Sumatera, bisa kita sebutkan ada kota Aceh, ada kota Padang, ada kota Bukit Tinggi, dan sebagainya. Karena Pulau Sumatera ini memuat seluruh anggota dari himpunan provinsi dan himpunan kota di Pulau Sumatera, maka bisa kita sebut Pulau Sumatera adalah himpunan semesta. Ini istilah baru ya. Nah, dapatkah kamu menyimpulkan apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta. Himpunan semesta atau himpunan universal adalah suatu himpunan yang memuat semua anggota. Maksudnya, himpunan semesta itu nanti di dalamnya ada anggota-anggota yang bisa dikelompokkan lagi menjadi beberapa himpunan. Seperti itu. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S atau huruf U. Oke. Contohnya seperti ini. Misalnya, himpunan A adalah himpunan semua huruf alfabet. Berarti anggotanya itu ada A, ada B, ada C, ada D, E, sampai Z ya. Nah, kemudian himpunan B adalah himpunan huruf-huruf vokal. Berarti anggotanya itu ada A, ada I, ada U, ada E, dan O. Kemudian, huruf C adalah himpunan huruf-huruf konsonan selain huruf vokal. Contohnya B, C, D, F, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat himpunan B dan himpunan C. Himpunan B ini semua anggotanya merupakan anggota dari himpunan A. Himpunan C, semua anggotanya juga merupakan anggota himpunan A. Maka, bisa kita sebut himpunan A itu adalah himpunan semesta. Jadi, dia memuat semua anggota
dari beberapa himpunan. Ya. Jadi nanti di dalam himpunan semesta memungkinkan ada beberapa himpunan lagi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada teko untuk memasak air, ada gelas, ada sendok dan garpu, ada alat-alat masak ini seperti spatula dan sebagainya, ada mangkok, ada piring, dan ada panci. Coba tentukan himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan di atas. Jika kalian diminta untuk menentukan himpunan semesta dari beberapa anggota, kalian lihat karakteristik apa yang sama dari keseluruhan anggotanya. Nah, himpunan semesta dari gambar-gambar berikut ini adalah peralatan dapur. Karena memang gambar-gambar ini merupakan contoh peralatan dapur ya. Jadi bisa kita tentukan bahwa himpunan semesta dari gambar-gambar ini adalah peralatan dapur. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai diagram Venn. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa himpunan itu bisa disajikan ke dalam beberapa cara. Ada mendata anggotanya, ada dengan menyebutkan sifatnya, dan terakhir dengan menggunakan notasi himpunannya. Nah, selain itu, kita juga bisa menyajikan sebuah himpunan dengan diagram Venn yang akan kita pelajari sekarang. Misalkan himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B, 4, 5, 6. Karena anggota himpunan A dan anggota himpunan B merupakan anggota himpunan S, maka bisa kita katakan himpunan S ini adalah himpunan semesta ya. Nah, gambarlah diagram Venn-nya. Aturan pertama, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang. Seperti ini. Ini adalah himpunan semestanya ya. Biasanya kita menulis huruf S di sini di ujung, menandakan bahwa bentuk persegi panjang ini merupakan himpunan semesta. Selanjutnya, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta dilambangkan dengan kurva tertutup. Tadi di himpunan semesta ini ada himpunan lain, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kenapa himpunan A dan himpunan B ada di dalam S? Karena setiap anggota himpunan A dan anggota himpunan B merupakan anggota himpunan S. Jadi himpunan A dan himpunan B kalau kita gambarkan seperti ini. Ini himpunan A, kita beri nama, dan ini himpunan B. Ini himpunan A dan himpunan B. Dia ada di dalam himpunan semesta. Setiap anggota himpunan dilambangkan dengan titik. Tadi anggota himpunan A itu 1, 2, dan 3. Berarti di sini 1, 2, dan 3. Kemudian anggota himpunan B ada 4, ada 5, dan ada 6. Bila himpunan memiliki banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Jadi, nanti jika ada salah satu contoh himpunan yang anggotanya terlampau banyak, kalian tidak perlu menuliskan anggotanya. Seperti tidak perlu dituliskan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi cukup hanya gambar himpunan semesta dan himpunan yang ada di dalam himpunan semestanya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh diagram Venn dari himpunan S
himpunan A, dan himpunan B. Seperti ini. Bisa dipahami ya? Contoh yang kedua. Misalkan himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B 4, 5, 6, dan 7. Gambarlah diagram Venn-nya. Nah, himpunan S ya merupakan himpunan semesta dari himpunan A dan himpunan B ya. Karena setiap anggota himpunan A dan himpunan B merupakan anggota himpunan S. Berarti untuk menggambarkan himpunan S, sesuai aturan yang sebelumnya, dibuat dengan persegi panjang. Seperti ini. Kemudian kita tulis himpunan S. Oke. Sekarang, coba lihat himpunan A dan himpunan B. Adakah anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B? Ada ya, yaitu 4. Himpunan A dan himpunan B sama-sama memiliki anggota, yaitu 4. Jadi 4 termuat di A dan termuat di B. Nah, untuk menggambarkan diagram Venn-nya, himpunan A dan himpunan B tadi digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Ya, bisa dibuat seperti lingkaran ya. Nah, ini himpunan A, dan ini himpunan B. Nah, kenapa gambarnya berbeda dari contoh yang sebelumnya? Kalau kita tulis anggotanya, himpunan A itu ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Kemudian, himpunan B itu anggotanya ada 4, ada 5, ada 6, dan 7. Nah, gambar di contoh penggambaran diagram Venn ini seperti ini karena di himpunan A dan himpunan B ada anggota yang sama, yaitu 4. Nah, jika ada anggota yang sama, maka gambar kurva sederhana dari himpunan A dan himpunan B harus beririsan. Jadi seperti ini. Jadi nanti potongan dari himpunan A, gambar himpunan A dan gambar himpunan B itu diisi oleh anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Oke? Jadi jika ada anggota yang sama, gambar diagram Venn-nya atau gambar dari himpunan A dan himpunan B-nya seperti ini, beriris. Jadi nanti di tengah ini diisi oleh anggota yang sama. Bisa dipahami ya? Oke. Contoh selanjutnya, dalam menggambar diagram Venn, misalkan himpunan S, isinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa kita katakan, himpunan S adalah himpunan semesta dari himpunan A dan himpunan B. Penjelasannya sama seperti contoh sebelumnya. Nah, bagaimana menggambarkan diagram Venn-nya? Pertama, himpunan S bisa kita gambarkan dengan bentuk persegi panjang seperti ini. Ya. Kemudian, kita lihat himpunan A dan himpunan B. Adakah anggota himpunan A yang sama-sama merupakan anggota himpunan B? Ada ya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita lihat kembali, ternyata semua anggota himpunan A itu, yaitu 1, 2, 3, dan 4, juga merupakan anggota himpunan B. Jadi semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Jadi bagaimanakah kita menggambarkan diagram Venn-nya? Misalkan lingkaran besar ini adalah himpunan B. Karena setiap anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan B, maka
himpunan A ada di dalam himpunan B ya. Ini himpunan A. Kita tuliskan anggotanya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya himpunan B. Himpunan B itu 1, 2, 3, 4. Ini ya, sudah ada di sini yang termuat di himpunan A. Sisanya 5 dan 6. Di mana 5 dan 6 ini bukan anggota himpunan A. Jadi dia ada di luar himpunan A, tetapi tetap ada di dalam himpunan B. Jadi, diagram Venn dari contoh himpunan ini adalah seperti ini. Karena setiap anggota himpunan A itu termuat di dalam himpunan B, maka gambar diagram Venn-nya ya kurva dari himpunan A-nya ada di dalam himpunan B. Tinggal kalian tulis sisa anggotanya yang tidak termuat di A. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Silakan diulang-ulang supaya dapat dipahami lebih lanjut. Oke, materi pada hari ini sudah selesai disampaikan. Kita sudah belajar mengenai himpunan kosong, kemudian himpunan semesta, dan tadi kita sudah belajar bagaimana menggambar sebuah diagram Venn atau menyajikan himpunan dengan diagram Venn. Oke, untuk lebih memahaminya, kalian boleh mengulang-ulang materinya atau video ini bisa di-reply terus supaya nanti ketika kalian penilaian harian mendapat hasil yang memuaskan ya. Oke, untuk latihan, tugas pada hari ini, kerjakan soal nomor 5, nomor 6, 7, dan 8. Ayo kita berlatih 2.3, halaman 130 sampai 131 pada buku paket matematika yang sudah kalian miliki. Buku semester 1 ya, bukan buku semester 2. Kemudian dikumpulkan berupa foto dengan jelas dan lengkap dan diupload di Google Classroom pada bagian tugas 5, himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Oke, mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Silahkan catat hal-hal penting di buku supaya memudahkan kalian untuk belajar. Terima kasih karena sudah menonton videonya. Semoga kalian semangatnya tetap terjaga hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.